Konflik besar sudah menyelimuti hidup muda Marco Polo saat ia memutuskan ikut perjalanan berbahaya melintasi benua yang belum dikenal banyak orang. Ketika usia masih muda, ia harus meninggalkan kenyamanan rumah di Venesia untuk bertemu ayah dan pamannya yang sudah lama hilang kabar di timur. Namun, perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi biasa, bahkan dalam pikiran Marco, ada ketakutan mendalam akan bahaya yang menghadang. Mulai dari padang pasir tandus hingga ancaman serangan bandit dan kesulitan beradaptasi dengan budaya asing yang penuh misteri. Tekanan mental dan fisik sangat besar, sementara keraguan dan rasa rindu rumah terus membayanginya. Di tengah ketidakpastian itu, Marco menghadapi konflik batin antara keinginan untuk membuktikan diri dan ketakutan akan kegagalan. Masa kecil yang terbatas, pengalaman di kota pelabuhan yang damai membuatnya merasa kecil dan tak berdaya menghadapi dunia luas yang penuh bahaya ini. Namun, tekad kuat untuk menemukan ayah dan pamannya, sekaligus membawa nama Venesia di dunia timur, memberinya kekuatan untuk melangkah maju. Sejak awal, konflik ini membentuk mental dan karakter Marco, menjadi landasan perjuangannya menembus batas dunia lama dan baru. Perjalanan Marco Polo menuju Asia bukan hanya soal jarak dan peta, tapi juga tentang konflik budaya yang pelik dan tantangan hidup yang terus menerpa. Ketika melintasi padang pasir yang luas dan terik, Marco harus menghadapi dahaga yang menggerogoti tubuhnya, kelelahan yang menyelimuti setiap langkah, dan ketakutan akan kematian yang selalu mengintai di ujung perjalanan. Namun, bukan hanya medan fisik yang menjadi musuh, bahasa yang tak dimengerti, tradisi yang asing, dan kecurigaan penduduk lokal terhadap orang asing menambah lapisan konflik batin yang berat. Marco yang masih muda merasa terkadang terasing, bahkan oleh ayah dan pamannya sendiri, yang sudah lama tinggal di timur. Rasa ingin diterima dan dihargai berkonflik dengan ketidakpastian peranannya dalam perjalanan ini. Kadang ia merasa dianggap beban, di saat ia ingin menunjukkan bahwa dirinya pantas berada di sana. Sementara itu, ancaman nyata berupa bandit yang mengintai di jalan sunyi, penguasa lokal yang tidak ramah, dan persaingan antar kerajaan yang penuh intrik membuat setiap langkah penuh risiko dan ketegangan. Kekecewaan datang kala Marco harus menyembunyikan identitasnya demi keselamatan, melupakan sebagian mimpi tentang petualangan yang ia bayangkan. Rasa kesepian dan penyesalan berbaur dengan tekad yang membara untuk tidak menyerah. Emosi yang bergolak itu menjadi bahan bakar bagi Marco untuk terus belajar, bertahan, dan mencari cara bertahan hidup di dunia asing yang keras dan penuh ketidakpastian. Setibanya di kota Samarkand, Marco Polo menghadapi kenyataan baru yang penuh ketegangan politik dan budaya. Di sini, dia bukan lagi seorang petualang muda yang penuh harap, tapi menjadi bagian dari pusaran kekuasaan yang tak mudah dimengerti. Para bangsawan dan pedagang kaya di Samarkand penuh intrik, saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Marco harus pandai membaca situasi dan menyembunyikan niatnya agar tidak terjebak dalam konflik yang bisa mengancam nyawanya. Tekanan ini menguji kesabaran dan kebijaksanaannya. Ia merasakan betapa rapuhnya kedamaian yang terlihat di permukaan, karena di balik kemewahan dan keramaian kota ada ketakutan dan pengkhianatan yang mengintai. Setiap pertemuan menjadi permainan politik yang rumit, di mana kepercayaan sangat langka. Marco juga merindukan rumah dan keluarganya, namun rasa takut gagal dan tekanan untuk membuktikan diri semakin membara. Emosi yang campur aduk antara harapan, kecemasan, dan kelelahan menghadirkan pergulatan batin yang dalam. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya soal menemukan dunia baru, tapi juga tentang bertahan hidup dalam dunia yang penuh tipu daya dan kekuasaan. Kehidupan Marco Polo di istana kekaisaran Mongol bukanlah kisah dongeng penuh kemewahan. Di balik gelar tamu kehormatan yang disematkan oleh Kublai Khan, tersembunyi tekanan mental dan politik yang luar biasa. Ia menjadi pion dalam permainan kekuasaan di tengah lingkungan yang sangat tertutup, penuh intrik, dan tak mengenal belas kasihan. Sebagai orang asing, Marco terus diawasi, dinilai, bahkan dicurigai oleh para pejabat istana Mongol yang tak menyukai kehadirannya. Ia bukan hanya harus memahami bahasa dan budaya yang asing, tetapi juga harus bisa membaca arah politik dan menavigasi labirin kekuasaan yang kejam. Di tengah istana yang menjulang megah dan dipenuhi simbol kemegahan Mongol,
Marco menyaksikan langsung kebrutalan dalam cara kekuasaan dijaga, hukuman tanpa pengadilan, pengkhianatan yang dihukum mati di depan umum, dan sistem mata-mata internal membuat setiap langkah yang ia ambil seperti berjalan di atas es tipis. Ia hidup dalam ketakutan yang terus menghantui, bahwa satu kesalahan kecil dapat mengakibatkan kematian mendadak. Emosi seperti kecemasan, kesepian, dan kebingungan menjadi makanan sehari-hari, terlebih karena ia tak memiliki siapapun untuk dipercaya sepenuhnya. Namun di sisi lain, Kublai Khan memberi kepercayaan besar kepadanya, mengangkat Marco sebagai utusan pribadi ke wilayah-wilayah yang belum dijelajahi. Inilah awal konflik batin antara loyalitas kepada Khan atau kepada identitas Eropanya. Ia tahu bahwa terlalu dalam terlibat bisa membuatnya kehilangan arah, namun menolak berarti mati. Ketika Marco Polo dipercaya sebagai utusan pribadi Kublai Khan, kepercayaan itu bukan hadiah, melainkan ujian. Ia dikirim menjelajahi wilayah kekaisaran Mongol yang luas dan tidak selalu bersahabat. Persia, India, Tibet, hingga daerah-daerah yang secara terbuka menyimpan dendam terhadap kekuasaan Mongol. Di banyak tempat, ia dianggap simbol kekuasaan asing, bukan tamu terhormat. Tatapan mencurigakan, bahasa yang asing, dan pengawalan yang seringkali bersenjata menjadi rutinitas yang menguras fisik dan mental. Di satu wilayah, sekelompok pemberontak mencoba menyergap konvoi Marco di malam hari. Ia selamat, tetapi luka yang ditinggalkan bukan hanya fisik. Rasa percaya mulai tergerus. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya pengamat dunia timur, tapi juga bagian dari sistem penindasan yang menginjak banyak kebebasan lokal. Perasaan bersalah itu diam-diam menggerogoti keyakinannya. Ia mulai mempertanyakan, apakah perannya selama ini murni diplomatik atau sekadar alat politik bagi kekaisaran? Konflik batin itu makin dalam saat ia menyaksikan ketimpangan sosial secara langsung. Kekayaan istana kontras dengan penderitaan rakyat di desa-desa. Ia mulai menulis lebih banyak, bukan hanya untuk mencatat tempat dan adat, tapi juga untuk menyimpan rasa tak nyaman yang tak bisa ia ucapkan. Di antara pujian dan kecemburuan dari lingkungan istana, Marco merasa terjebak. Ia bukan sepenuhnya orang barat lagi, tapi juga tak bisa benar-benar menjadi bagian dari dunia timur. Perjalanan ini telah mengubahnya, tapi pada titik ini, Marco bahkan tak yakin kemana arah jati dirinya. Tahun-tahun berlalu dan Marco Polo menjadi figur penting di lingkungan kekaisaran Mongol. Tapi posisi itu rapuh. Di balik sorot mata penuh penghormatan, banyak pejabat istana yang memandangnya dengan curiga dan dengki. Bagaimana mungkin seorang asing, bahkan bukan keturunan bangsawan, mendapat kepercayaan lebih besar dari mereka yang lahir dalam sistem kekaisaran? Kecemburuan perlahan berubah menjadi konspirasi diam-diam. Ia dijebak dalam laporan palsu, dituduh membocorkan informasi, bahkan sempat hampir dieksekusi jika bukan karena campur tangan langsung dari Kublai Khan. Meski lolos dari maut, luka batin Marco menganga. Ia mulai merasa terkepung oleh intrik dan kebohongan yang tak ia pahami sepenuhnya. Dunia timur yang dulu membuatnya takjub kini mulai terasa sempit dan penuh tekanan. Ia rindu kebebasan. Ia rindu Venesia. Namun, ia juga sadar, pulang bukan hal yang mudah. Ia membawa terlalu banyak pengetahuan, terlalu banyak cerita, dan mungkin terlalu banyak rahasia. Tak sembarang orang bisa pergi begitu saja dari lingkar kekuasaan Kublai Khan. Pada saat yang sama, Marco mulai melihat tanda-tanda kemunduran dalam kekaisaran. Rakyat makin miskin, konflik antar suku mulai tumbuh di pinggiran kekuasaan. Di balik keagungan istana, benih kehancuran mulai tampak. Dan Marco, yang pernah begitu kagum, kini mulai merasa seperti bagian dari sesuatu yang besar namun rapuh. Ia harus membuat pilihan bertahan atau mengakhiri perjalanan yang hampir tak berujung ini. Keinginan Marco untuk kembali ke tanah kelahirannya tumbuh makin kuat. Tapi ada satu penghalang besar, Kublai Khan sendiri. Kaisar itu meski menua dan mulai lemah tetap melihat Marco sebagai aset yang tak tergantikan. Ketika Marco mengajukan permintaan untuk pulang ke Venesia, Khan menolaknya secara halus namun tegas. Dunia belum selesai memperlihatkan wajahnya padamu, ucapnya. Tapi Marco tahu, itu bukan filosofi, itu penahanan. Berbulan-bulan berlalu tanpa kepastian.
Di tengah kekosongan itu, rasa frustasi dan ketidakpastian menggigit. Marco merasa seperti burung dalam sangkar emas, diberi makan, dipuji, tetapi tak bebas. Ia mulai menyusun rencana diam-diam, mencari celah untuk pulang. Kesempatan itu datang ketika seorang pangeran Persia meminta izin untuk kembali ke negerinya dan memohon pengawalan dari orang kepercayaan Khan. Marco melihatnya sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun keputusan itu menimbulkan dilema moral. Ia tahu, jika pergi, mungkin tak akan kembali. Ia tahu kepergiannya bisa dianggap pengkhianatan, atau paling tidak pelepasan tanggung jawab. Tapi bagi Marco, ini bukan sekadar soal pulang. Ini soal mengambil kembali kendali atas hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia menjadi pelayan sejarah. Kini, ia ingin menjadi penulisnya. Dan di momen itulah, tekadnya untuk kembali ke barat berubah dari harapan menjadi misi. Perjalanan pulang Marco Polo adalah ujian terakhir, berat, panjang, dan berbahaya. Ia menempuh jalur laut dari Tiongkok menuju Persia bersama rombongan bangsawan dan pengawal kerajaan. Tapi perjalanan itu jauh dari mewah. Badai, kelaparan, penyakit, dan kematian menghantui mereka sepanjang pelayaran. Dari ratusan orang, hanya segelintir yang berhasil mencapai tujuan. Marco selamat, tetapi tubuhnya kurus dan pikirannya dipenuhi bayangan maut. Ia menatap laut lepas dengan rasa getir. Kebebasan memang mahal. Ketika tiba di Persia, ia mendengar kabar bahwa banyak wilayah yang pernah ia lewati kini hancur karena perang atau perebutan kekuasaan. Kekaisaran Mongol mulai pecah dari dalam, dan dunia yang dulu terasa begitu stabil kini runtuh sedikit demi sedikit. Di titik itu, Marco menyadari bahwa sejarah tidak mengenal belas kasihan. Bahkan kekuasaan sebesar Mongol pun tidak abadi. Dari Persia, ia melanjutkan perjalanan darat dan laut menuju Laut Tengah. Setiap kota yang ia lewati membawa kenangan pahit dan manis. Ia bukan lagi pemuda penasaran dari Venesia. Ia kini lelaki yang membawa cerita dari dunia yang sebagian orang bahkan tak tahu ada. Ia menyadari perjalanannya telah melampaui geografi. Ia bukan sekadar saksi sejarah, tapi juga bagian dari denyutnya. Dan akhirnya, setelah 2 dekade menghilang, Marco menjejakkan kaki kembali di tanah kelahirannya. Tapi di sana, kejutan lain menantinya. Venesia tak lagi mengenalnya. Ketika Marco kembali ke Venesia, ia menemukan dunia yang sangat berbeda dari yang ia tinggalkan. Keluarganya nyaris tak mengenalinya. Ia harus meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar Marco yang hilang bertahun-tahun. Hartanya lenyap, reputasinya sirna, dan kota itu telah bergerak tanpa dirinya. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar orang tak percaya pada kisah-kisah perjalanannya. Mereka menganggapnya berlebihan, bahkan mengarang. Dituduh pembual, Marco mengalami kekecewaan yang tak bisa ia ungkap. Ia telah menantang badai, menembus padang gurun, hidup di istana kekaisaran, dan kini, di kotanya sendiri, ia dianggap pembohong. Luka emosional itu jauh lebih dalam dari luka fisik yang ia bawa pulang. Tapi ia tak tinggal diam. Ia ingin membuktikan bahwa kisahnya nyata, bahwa perjalanan itu bukan mimpi. Dalam keadaan itu, ia ditangkap dan dipenjara karena konflik dagang antara Venesia dan Genoa. Ironis, ia yang bertahan hidup di istana Mongol kini meringkuk di sel kota kelahirannya. Namun justru di penjara itulah Marco bertemu Rustichello, seorang penulis dari Pisa. Kepadanya, Marco menceritakan semuanya dengan detail, emosi, dan ingatan tajam. Lahir dari pertemuan itu adalah Il Milione, buku yang menjadi jendela pertama bagi Eropa ke dunia timur. Buku itu mengubah cara orang Eropa memandang Asia, memicu rasa ingin tahu, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak penjelajah di masa depan. Meski kisah hidupnya dituliskan, Marco Polo tidak pernah benar-benar mendapatkan pengakuan penuh semasa hidup. Banyak yang menganggap kisahnya fiksi, terlalu luar biasa untuk dipercaya. Namun seiring waktu, dunia mulai membuktikan bahwa apa yang ia lihat dan catat, sekalipun tampak mustahil, adalah gambaran jujur dari dunia yang pernah ada. Jalur-jalur yang ia lewati, kota-kota yang ia deskripsikan, dan tradisi yang ia ceritakan perlahan ditemukan kembali oleh penjelajah, arkeolog, dan sejarawan. Marco meninggal di usia tua dengan satu kalimat terakhir yang menggema. Aku belum menceritakan separuh dari apa yang kulihat. Dan mungkin itu benar adanya.
Karena perjalanan sejati bukan hanya tentang jarak, tetapi tentang bagaimana perjalanan itu mengubah diri kita, membuka mata terhadap dunia, dan menantang semua yang kita kira kita tahu. Hidup Marco Polo adalah bukti bahwa keberanian melangkah ke tempat yang belum dikenal bisa mengubah sejarah. Ia tidak hanya menembus Asia, tapi juga menembus batasan pemahaman manusia tentang dunia. Dari istana Kaisar Mongol hingga penjara di Venesia, kisahnya adalah pengingat bahwa kebenaran kadang datang dari mereka yang dianggap pembohong, dan dunia yang kita tahu hanya sebagian kecil dari yang benar-benar ada. Jika kamu merasa perjalanan ini menginspirasi, bantu kami menyebarkan kisah-kisah bersejarah lainnya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak cerita dunia yang belum terungkap dan kita akan mengungkapkannya bersama.